Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi mengenal dasar-dasar dan sistem manajemen database dengan jurusan matematika dan mata kuliah teknologi informasi. Dosen pengampu Ibu Dr. Andi Tendriawaru, SSI, MSI. Pangkalan data disebut juga basic data atau database, yang mana merupakan kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kurir basic data disebut sistem manajemen basic data atau database management system atau DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Istilah basic data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel ini mengenal basic data komputer. Catatan yang mirip dengan basic data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri yang dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data. Ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model rasional, yang menurut istilah Lehman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Definisi yang sebelumnya menggunakan terminologi matematika. Dalam hal ini, hubungan antara tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. Menurut James A. Hall, DBMS adalah sebuah sistem perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana yang bisa diakses atau didapatkan otorisasinya oleh pemakai. Dan menurut Connolly, DBMS atau Database Management System merupakan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, mengambil data, dan mengontrol akses kepada database. DBMS merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang mengintegrasikan database dengan aplikasi program kepada pengguna. Biasanya, DBMS menyediakan fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL, memperbolehkan pengguna untuk mendeskripsikan database, misalnya merinci tipe dan batasan data yang akan disimpan dalam database. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, memperbolehkan pengguna untuk memanipulasi data, misalnya memasukkan data, menghapus data, dan mendapatkan data dari database. Dan yang terakhir, menyediakan akses terkontrol ke database, misalnya security system, integrity system, concurrency control system, recovery control system, dan user accessible catalog. Ada 5 komponen utama pada DBMS, yaitu 1. Hardware atau perangkat keras,
DBMS dan aplikasi membutuhkan perangkat keras untuk dapat berjalan. Perangkat kerasnya dapat berupa satu personal komputer, satu mainframe, maupun jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Perangkat keras yang dibutuhkan bergantung dari permintaan dari organisasi dan DBMS yang digunakan. 2. Software atau perangkat lunak. Komponen dari perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak DBMS itu sendiri dan program aplikasi bersama dengan sistem aplikasi, termaksud perangkat lunak jaringan jika DBMS digunakan melalui jaringan. 3. Data. Mungkin komponen yang terpenting pada DBMS terutama dari sudut pandang pengguna adalah data. Data berperan sebagai jembatan antara komponen mesin atau hardware dan software dan komponen manusia atau prosedur dan manusia. Database berisi baik data maupun metadata, yaitu data tentang data. Struktur dari database disebut skema. 4. Prosedur. Prosedur menunjukkan pada instruksi dan aturan yang memengaruhi desain dan penggunaan dari database. Para pengguna sistem dan para staf yang mengatur dokumen prosedur database yang dibutuhkan dan bagaimana cara menggunakan atau menjalankan sistem. Hal ini mengandung instruksi dari A. Bagaimana cara memasuki DBMS. B. Bagaimana menggunakan fasilitas DBMS atau program aplikasi tertentu. C. Bagaimana memulai dan mengakhiri DBMS. D. Bagaimana membuat salinan dari database. E. Bagaimana mengatasi kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak. Hal ini termaksud prosedur tentang bagaimana mengidentifikasi komponen yang gagal, bagaimana memperbaikinya dan mengikuti perbaikan dari kesalahan, bagaimana memulihkan database. F. Bagaimana mengubah struktur dari tablet, mengorganisasi ulang database yang terdapat pada lebih dari satu tempat penyimpanan, memperbaiki performa atau menyimpan data ke penyimpanan kedua. 5. Manusia. Orang-orang yang berhubungan dengan sistem antara lain database designers. Ada dua tipe dari database designer, yaitu logical database designer. Tugasnya berhubungan dengan mengidentifikasi data, relasi antar data, dan batasan pada data yang akan disimpan di database. Physical database designer bertugas untuk memutuskan bagaimana desain logical database direalisasikan. Hal ini termasuk memetakan desain logical database kepada seperangkat tabel dan batasan integritas, memilih struktur penyimpanan yang spesifik dan metode akses data untuk mencapai performa yang baik, dan mendesain aturan keamanan yang dibutuhkan oleh data. Application developers. Ketika database diimplementasikan, program aplikasi yang menyediakan fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna harus diimplementasikan juga. Ini adalah tanggung jawab dari application developers. Biasanya application developers bekerja dari spesifikasi yang diproduksi oleh sistem analis. Setiap program mengandung kalimat yang meminta DBMS untuk melakukan beberapa operasi pada database. Hal ini termasuk mengambil data, memasukkan dan mengubah serta menghapus data. End users. Para pengguna dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana mereka menggunakan sistem, yaitu pengguna dasar. Pengguna dasar adalah pengguna yang terlatih menggunakan DBMS secara awam. Mereka mengakses database melalui program aplikasi tertulis khusus yang diusahakan untuk membuat operasi sesederhana mungkin. Mereka menggunakan operasi database dengan memasukkan perintah sederhana atau memilih pilihan dari menu. Hal ini berarti mereka tidak perlu mendalami topik khusus mengenai database atau DBMS. Pengguna berpengalaman. Pengguna berpengalaman biasanya sudah mengenal struktur dari database dan fasilitas yang ditawarkan oleh DBMS. Pengguna berpengalaman mungkin menggunakan bahasa query dengan tingkat tinggi seperti SQL untuk melakukan operasi yang dibutuhkan. Keuntungan dari DBMS adalah: yang pertama, pengaturan dari data yang berlebihan. Yang kedua, konsisten data. Yang ketiga, mendapat informasi lebih dari data yang berjumlah sama. Yang keempat, pembagian data. Yang kelima, memperbaiki integritas data. Yang keenam, memperbaiki keamanan. Yang ketujuh, pelaksanaan standar. Yang kedelapan, keseimbangan ekonomi.
Yang ke-9, keseimbangan dari permintaan yang berselisih. Yang ke-10, memperbaiki pengaksesan dan tanggapan data. Yang ke-11, meningkatkan produktivitas. Yang ke-12, memperbaiki pemeliharaan melalui independensi data. Yang ke-13, meningkatkan persetujuan. Selanjutnya, kerugian dari DBMS adalah: yang pertama, kompleks. Kedua, ukuran. Yang ketiga, harga dari DBMS. Yang keempat, harga dari perangkat keras yang dibutuhkan. Yang kelima, harga pengkonversian. Alat penyusun database. Yang pertama adalah komputer atau laptop. Dalam hal ini, merupakan server dan klien. Kemudian yang kedua adalah pemrograman atau front end. Misalnya sebagai contoh, PHP, Java, Visual Basic, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat lunak database atau back-end. Misalnya sebagai contoh, MySQL, Oracle, Postgres, SQL, Interbase, MongoDB, dan lain-lain. Yang keempat, komponen sistem database. Bagian-bagiannya adalah: yang pertama, file. File merupakan sistem terkecil dari tabel yang menggambarkan suatu item data. Contohnya, NIS, nama, alamat, dan lain-lain. Kemudian, record. Record merupakan kumpulan dari file-file yang menggambarkan suatu unit data individu. Contohnya, data siswa dengan NIS 07451-2016 dengan nama Mirsa di Aceh, dan informasi lain yang berhubungan dengan siswa tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tabel. Tabel merupakan kumpulan dari beberapa record yang menggambarkan suatu kesatuan data dan sudah dimiliki orang tertentu. Contoh, siswa, mata pelajaran, dan lain-lain. Kemudian, primary key. Primary key merupakan file yang berisi nilai yang unik. File itu tidak pernah memiliki data yang sama. Contohnya, file NIS dimiliki oleh lebih dari satu orang siswa, maka NIS dapat dijadikan sebagai primary key. Kemudian foreign key. Foreign key adalah file yang digunakan sebagai perhubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya agar saling berelasi. Contoh, tabel nilai juga memiliki tabel NIS, tapi file NIS di sini merupakan foreign key yang digunakan untuk menghubungkan tabel siswa dengan tabel nilai.